miliki, profesional saya mengatakan ketika market balik, ini nggak balik, akan tertinggal di bawah. Karena fundamentalnya tidak bagus. Fundamental emitennya tidak bagus. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mencalonkan hanya external fund fresh dari luar, yaitu melalui corporate action. Nah, corporate action kenapa yang kita lakukan? Melalui proses panjang, berbagai alat alternatif dicoba, akhirnya sampailah kepada yang workable. Nomor satu, kita membentuk perusahaan anak. Membentuk perusahaan anak. Perusahaan anak namanya Jiwasraya Putra. Saya juga ingin meluruskan di sini. Ada yang sinyalemen mengatakan itu ngerjain BUMN, nanti BUMN akan terseret. Enggak. Karena kita monetize captive market. Captive market itu bisa tidak ada nilainya kalau kita biarkan begitu saja. Tapi kalau kita explore, bisa menghasilkan uang. Captive market siapa? Jiwasraya itu mempunyai nasabah 102 BUMN, 311 anak BUMN, dan 5.600 perusahaan. Total pesertanya ada 6,7 juta. Selama ini Jiwasraya baru fokus pada pension insurance. Lisensi Jiwasraya itu life, health, and pension. Porsi yang ke arah protection itu rendah sekali, kecil sekali. Jiwasraya fokus pada tipe investment yang interest bearing. Sangat kecil porsi untuk proteksi. Justru itu the beauty value dari sisa-sisa value Jiwasraya yang kita monetize, yang bisa mengundang investor. Ini yang kita berikan ke insurance di perusahaan anak. Itu ada nilainya. Kita mengundang 4 BUMN. 4 BUMN itu tidak store cash sama sekali, zero. Tapi dia hanya memberikan komitmen bisnis melalui distribution agreement, sehingga asuransi Jiwasraya Putra bisa menjual produk di mereka terhadap kepada customer-customernya, dan itu divaluasi, di present value, dikompensasi menjadi setoran modal. Jadi mereka akan mempunyai kepemilikan di Jiwasraya Putra. Dia berhak atas dividen. Dan yang terpenting mereka dapat bibis income atas penjualan itu. Artinya ini justru suatu solusi tambahan bagi BUMN itu untuk diversifikasi income berupa bibis income. Jadi ini suatu sinergi yang menghasilkan value. Ini tidak akan menjadi value kalau dibiarkan saja. Nah, porsi Jiwasraya Putra tadi ada potensi kita lepas kepada strategic partner, sehingga Jiwasraya melepaskan pemilikan di Putra dapat proceed, berarti untuk penguatan modal dan cashnya bisa untuk mulai mencicil membayar kewajiban kepada pemegang polis. Udah mulai? Sedang proses due diligence oleh investor. Tapi bagaimana dari trust? Trust. Ya. Ini melalui bagaimana nasabah akan mempercayai lagi walaupun Jiwasraya Putra lah, apalah, selama namanya Jiwasraya. Perkara nama bisa diganti oleh strategic partner. Jadi izin dari OJK ini akan beroperasi begitu efektif oleh strategic partner yang sehat. Jadi perkara brand bisa ganti terserah dari controlling shareholder, yaitu strategic partner tadi. Kan sayang sekali ya, udah lebih 100 tahun itu brand Jiwasraya. Ya, ini memang diharapkan dalam menurut project timeline di project ini diharapkan kuartal 1 project ini kita sudah menerima bidding dari Sajipan.